Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih ada. Kita boleh merayakan bagaimana Yesus naik ke surga untuk memberikan tempat buat kita. Pagi hari yang indah ini kita mau meninggikan, memuji Dia. Kita mau mengagungkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita mau angkat pujian penyembahan kita yang mengatakan alam semesta
setiap kehidupan kami. Terlebih sidang jemaat Tuhan, Engkau memberkati setiap kehidupan kami semua Bapa, agar ketika kami memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan sukacita, ada penghiburan yang daripada Engkau Bapa, di tengah-tengah keadaan yang boleh mengguncangkan dunia kami oleh karena virus corona ini Bapa. Tapi kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kami punya Allah, kami punya Yesus yang boleh menguatkan setiap kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak bimbang Tuhan, karena kami punya Engkau yang boleh menguatkan dan menopang setiap iman kehidupan kami Bapa. Pagi hari yang indah ini, kami sebagai pelayan-pelayan yang mengambil bagian dalam melayani Engkau, baik sebagai WL, singer, pemain musik, tamborin, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun menjalankan kantor persembahan maupun proyektor. Mari Tuhan Engkau pakai kami semua Bapa untuk melayani Engkau. Kesatuan hati Tuhan berikan selalu bagi kami dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Setiap kuasa-kuasa yang tidak senang ketika kami memuji Engkau, kami yakin dan percaya, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus, yang kami undang Roh Kudus-Mu boleh tinggal di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, sidang jemaat Tuhan yang mungkin beribadah di rumah masing-masing Bapa. Juga Engkau berkati kehidupan mereka, terus berkati mereka dalam kekuatan dan kesehatan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, kami membuka ibadat kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari yang indah ini masih ada sukacita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan mengangkat pujian kita mengatakan, dengarkanlah suara nafiri. Haleluya. Yesus
menguatkan setiap kehidupan kita, yang boleh mengingatkan setiap kehidupan kita betapa besar pengorbanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hingga hari ini Dia boleh naik ke surga. Dia menyediakan tempat yang terbaik buat kita sebagai anak-anak. Bahkan Dia mengirimkan seorang penghibur dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup Tuhan memulihkan setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya.
firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, kami mengizinkan Roh Kudus-Mu masuk dalam hidup kami. Hati kami terbuka untuk menerima Roh Kudus-Mu dan menerima firman-Mu menjadi makanan rohani kami yang bisa menguatkan kami menjalani hidup di hari-hari yang terakhir ini, Bapa di surga. Sebelum hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, mari Engkau Roh Kudus berbicara dalam hati dan pemikiran hamba-Mu dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, Tuhan. Tapi biarlah hanya Engkau yang nampak dalam hidup hamba-Mu. Hamba-Mu tersembunyi, Bapa di surga. Dan setiap sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini, mari Engkau berbicara dalam setiap hati mereka pribadi lepas pribadi, mengubah setiap kehidupan kami untuk kami lebih dekat kepada-Mu, Tuhan. Karena kami tahu hanya pertolongan Tuhan yang sanggup memberikan kami kekuatan, Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, jika ada oknum yang tidak senang kami mendengarkan firman-Mu, yaitu kuasa setan, iblis, roh-roh kegelapan, intimidasi, siasat si iblis. Saat ini kami satukan hati kami mau usir dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, keluar dari hati kami, tetapi kami terbuka hanya untuk Tuhan dan Roh Kudus-Mu, ya Bapa di surga. Dan Engkau juga ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami mau duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu yang akan saat ini. Kami mau duduk dengan tenang. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, saudaraku yang dikasihi. Saudara yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, mula pertama saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada saat pagi hari yang indah atau menjelang siang ini, saudara. Biarlah kita tetap bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, saudara. Karena kita tetap bersemangat. Kalau kita tetap mengangkat suara kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita akan tetap diberkati oleh Tuhan. Karena hari-hari ini, saudara, adalah Tuhan mencari orang-orang yang mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab itu jadilah penyembah-penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ada amin? Angkat suaramu memuji Dia. Angkat suaramu mengagungkan Dia. Angkat suaramu menyembah Dia dengan roh kerendahan hati. Dia ada di tengah-tengah kita pada hari ini, saudara. Pada hari ini kita, saudara, mau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke dalam kerajaan surga, saudara. Mari kita masuk dalam ruang kebenaran firman Tuhan, saudara, yaitu yang tertulis di dalam buku Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11, saudara. Tapi saya baca hanya ayat yang ke-11, saudara. Nanti simak di rumah atau baca di rumah, saudaraku yang kekasih. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama membaca atau mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dengan hitungan yang ketiga. 2, 3, ya. Sesudah ia menyatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu
Yesus berada di bumi ini selama 40 hari. Mengapa Yesus ada di bumi ini sesudah dia bangkit? Karena tujuannya, saudaraku yang terkasih, dia bersama dengan murid-muridnya adalah untuk membuktikan bahwa dia hidup, bahwa dia, saudara, sudah bangkit dari antara orang mati, dan untuk membuktikan bahwa dia hidup. Karena semua orang tahu bahwa Yesus itu mati dan dikuburkan, saudara. Namun pada akhirnya dia bangkit karena maut tidak bisa menahan dia. Karena dia yang berkuasa, dia bangkit dari kematian. Dan inilah menjadi dia tinggal di dalam dunia ini selama 40 hari, bahkan memimpin murid-muridnya selama 40 hari sesudah dia bangkit, saudaraku yang kekasih. Dan dengan kenaikan Yesus ke surga, ada hal yang penting atau yang perlu kita perhatikan di dalam kenaikan Yesus ke dalam surga, agar kita juga akan mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal atau surga yang mulia, saudaraku yang kekasih. Dan yang perlu kita perhatikan agar kita juga akan mendapatkan jaminan keselamatan dan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya bahwa surga itu bukan hanya sekedar angan-angan atau sekedar, saudaraku yang kekasih, impian atau pengharapan yang kosong. Tetapi benar-benar bahwa pengharapan kita itu adalah benar-benar surga itu ada. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan surga ini untuk tempat kita, saudara, sebagaimana tadi dikatakan di ayat yang ke-11 itu. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali." Ini perkataan malaikat. Yesus yang sudah terangkat ke surga, dia akan datang kembali untuk menjemput kita, umat-umat pilihan Tuhan. Dan dikatakan di dalam buku Yohanes, saudaraku yang kekasih, di ayat yang ketiga, di situ dikatakan, Yohanes 14 ayat yang ketiga, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yesus itu sangat peduli bagi kita sebagai umat-umat pilihannya. Dan dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi dia peduli supaya Yesus di mana berada itu kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan umatnya, tetapi maksud dan tujuan Tuhan untuk menyediakan tempat bagi kita sebagai umat-umat pilihannya. Dia tidak mau kita terpisah dari dia, tetapi Tuhan itu sangat peduli. Di mana dikatakan di dalam buku Ibrani 13 ayat 5 yang bahagia, "Aku tidak pernah meninggalkan kamu seorang diri. Aku tidak pernah membiarkan kamu seorang diri. Tetapi aku naik, aku pergi ke situ, ke surga, bukan untuk meninggalkan kamu, tetapi aku mau menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun di situ berada nanti. Dan aku akan kembali." Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Dan itulah menjadi keinginan
di dalam buku Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 saudara. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita saudara. Karena kewargaan kita bukan di sini. Dunia ini hanya kita menumpang sementara, tempat kita sementara, tetapi tempat kita yang kekal, rumah kita yang kekal adalah di dalam kerajaan surga yang kekal, yang Tuhan sudah naik menyediakan tempat kita. Karena dikatakan banyak tempat di rumah Bapakku. Di ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Betapa bahagianya kita saudara yang kekasih. Siapa manusia yang bisa berkata kepada kita saudara, aku pergi ke sana, aku pergi ke kota atau aku pergi ke luar negeri menyediakan tempat bagimu? Tidak ada. Tetapi Yesus berkata, dan juga Dia mengampuni kita. Dia mau mati di kayu salib supaya kita selamat, dan Dia naik ke surga sesudah kebangkitannya untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan, jangan kita lemah, jangan kita cemas, jangan kita khawatir, jangan kita pergunakan waktu kita kepada yang sia-sia, tetapi pergunakanlah waktumu di pada hari-hari ini, karena Yesus menyediakan tempat bagi kita. Di mana Dia berada, kita pun di situ berada saudara. Itulah keistimewaan kita, umat Tuhan yang terpilih. Kalau kita memang benar-benar terpilih, kalau kita benar-benar anak Tuhan yang sudah mengikuti perintah-perintah Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, dan kita percaya serta beriman. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Iman kalau kita tidak berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, iman kita mati. Sebab itu jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, jangan hanya si pendengar, supaya kita benar yang dikatakan oleh Yesus, bahwa dunia ini kita hanya menumpang sementara. Kalau orang Jawa berkata hanya numpang mumbi. Tetapi rumah kita yang kekal, yang permanen adalah di dalam kerajaan surga saudara. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, jadi yang terkasih di dalam nama, janganlah kita sekedar untuk ikut-ikutan merayakan atau memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kita tahu, kita harus mengerti apa maknanya, apa tujuan Yesus Dia naik ke surga. Tadi kita apa? Saudaraku yang terkasih, makna sesungguhnya yang terkandung dalam peristiwa ini, kenaikan Yesus Kristus ke surga, adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitannya. Dikatakan di dalam Ibrani 6 ayat 20. Ayat 20 saudaraku. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 saudara. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dia Yesus, Allah yang berkuasa, Yesus yang hidup, sebagai perintis mendahului kita masuk ke dalam kerajaan surga, bahwa Dia adalah imam besar bagi kita sampai selama-lamanya. Jadi Dia mendahului untuk merintis masuk ke dalam kerajaan.
Dan sesudah selesai, nanti dia akan turun menjemput kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, saudara. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dan inilah yang perlu kita ketahui. Apa makna atau tujuan Yesus naik ke surga? Tidak ada yang lain, hanya menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ada amin? Mau dah masuk ke dalam kerajaan surga? Kalau mau masuk dalam kerajaan surga, biarlah engkau tetap taat dan setia dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Apapun pergumulan kita di dalam dunia ini, saudaraku yang terkasih, apapun persoalan kita, apapun penyakit yang kita hadapi, seharusnya kita tidak menjadi takut, tidak menjadi cemas, tidak khawatir, saudara. Karena dia berkata, kita tidak pernah ditinggalkan. Dan di dalam buku Yohanes 14 ayat yang ke-18, saya rasa itu dikatakan, saudara, dia tidak pernah meninggalkan kita seperti yang dunia. Jadi apapun yang kita hadapi selagi kita masih di dalam dunia, itu hanya untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Amat terlebih pada hari-hari yang terakhir ini. Kita sudah dengarkan di siaran televisi, mungkin di YouTube atau di apa, saudara yang dikasih. Ini COVID-19 ini, saudara yang dikasih. Di dunia ini semua menyeluruh. Tetapi saya dengar saudara dikatakan ini COVID-19 ini tidak akan berakhir. Tetapi inilah waktunya dan tanda-tandanya dikatakan di dalam buku Matius 24 itu, saudara, ayat 36 kalau saya tidak salah. Berjaga-jaga, waspadalah, berhati-hatilah, berikanlah jalan untuk Tuhan, di mana Dia selalu mengetok-ngetok pintu hati. Bukalah hatimu. Dia menyetuk, karena bagi siapa yang membuka hatinya, disitulah Yesus masuk. Kalau kita tetap mengeraskan hati kita, saudara, Dia tidak masuk. Kalau kita ada persoalan dan permasalahan, kita bersungut-sungut, Tuhan tidak mau. Tetapi yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara, bangkitkanlah iman. Bangkitkanlah imanmu, buatlah persekutuanmu dengan Tuhan, karena inilah waktunya di dalam rumah Tuhan atau di gereja kita tidak bisa beribadah buat sementara. Tapi di dalam rumah kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Sembahlah Tuhan dengan segenap hati. Karena Tuhan pada hari-hari ini, saudara, mencari orang yang mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena orang yang mau menyembah Tuhan adalah dengan hati yang tulus. Apabila kita dengan kerendahan hati, dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar-benar, sekalipun kita di rumah, tidak membatasi kita, sekalipun di rumah menyembah Tuhan, dimanapun kita berada, sendiri pun kita di rumah, kalau kita dengan hati yang tulus tergerak hati kita menyembah Tuhan, hadirat Allah akan boleh hadir di tengah-tengah kita, saudara. Jadi jangan saudara hanya kalau di gereja bisa menyembah Tuhan, kalau ada di persekutuan boleh menyembah Tuhan. Tidak, saudara, jangan kita salah. Ini waktunya Tuhan izinkan COVID-19 ini kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi bisa kita bersekutu dengan keluarga kita di dalam rumah, saudara. Jadi kalau ada kita mendengarkan seperti ini rekaman, saudara, di dalam rumah, jangan kita hanya begini.
Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi. Ada dalam rumah kita di sana disediakan Tuhan. Kalau kita hanya ikut-ikutan, kalau kita hanya rutinitas aja datang ke gereja, datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, ada enggak Tuhan menyediakan tempat bagimu? Tidak. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, menaruh harapannya kepada Tuhan, yang melakukan kehendaknya, yang mau memuji dan menyembah Dia, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Saya percaya dan yakin bahwa kita di gereja GPDI Philadelphia Nangapino, saya meminta kepada kita saudara di hari-hari yang terakhir, jadilah menjadi penyembah roh dalam kebenaran saudara, supaya kita selamat saudara. Itulah Tuhan Yesus mati untuk mengampuni dosa kita, saudara punya kekasih. Dan Dialah roh yang tetap menyala-nyala dan layani Tuhan saudara. Sekalipun hanya kita seperti ini melayani Tuhan, maupun pemimpin pujian, maupun itu singer kan boleh. Tapi jangan kamu bersungguh-sungguh, apa hanya aku terus, jangan. Layanilah Tuhan, Dialah roh menyala-nyala, layani Tuhan. Karena itu bukan untuk manusia, tapi itu untuk Tuhan semuanya saudara yang kekasih. Supaya kamu mendapat rumah yang Tuhan sudah sediakan di dalam kerajaan surga saudara yang kekasih. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, dalam saudara, Tuhan Yesus naik ke surga bukan meninggalkan kita sebagai umatnya, tetapi ada maksud dan tujuannya. Dengan kenaikan Yesus ke surga, maka Dia mengutus rohnya. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia. Inilah maksud dan tujuan Yesus masuk dalam kerajaan surga. Dia tadi sebagai perintis, tetapi Dia naik ke surga untuk saudara, penghibur itu tidak ada. Supaya penghibur itu atau Roh Kudus itu ada turun ke dunia untuk memenuhi kita. Karena Roh Kudus itu adalah sebagai penolong saudara dalam kehidupan kita, saudara yang kekasih. Di dalam buku Yohanes 14, Dia menjadi penolong, Dia menjadi pendamping dalam hidupmu. Dia akan bisa menguatkan kamu, Dia akan bisa memberikan sukacita bagi kamu, Dia akan menghibur kamu di kala kamu susah, Dia menguatkan kamu di kala kamu ada menghadapi pergumulan persoalan yang benar, Dia akan menghibur kamu di saat kamu sakit saudara. Itulah maksud dan tujuan Yesus naik ke surga. Jadi saudara, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus Dia naik ke surga, supaya kita semua saudara, karena Roh Kudus itu yang sanggup menolong kita saudara. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita sebagai umat Tuhan benar-benar untuk dipersiapkan untuk menjadi mempelai perempuan yang tidak bercacat celah pada kali kedua Dia datang ke dunia ini. Kita tidak ada cacat celah kita kalau kita mau melakukannya dengan setia di dalam nama Yesus Kristus. Kenaikan Yesus, kesimpulannya saudara, kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah bahwa keselamatan dan tidak ada di dalam siapapun. Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada diberikan oleh Yesus di dunia ini, diberi kuasa untuk seseorang
olehnya kita dapat disembuhkan. Ini dengan benar-benar nyata. Tidak ada diberikan kuasa bagi manusia. Siapapun itu tidak bisa menyelamatkan kita, tapi bisa menolong kita buat sementara. Tapi untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita masuk ke surga, hanya Yesus saja yang Tuhan sudah persiapkan, dan dialah menjadi perintis saudara yang kekasih. Saudara, Roh Kudusnya tetap ada dalam hati kita semua agar hidup kita terus diperbaharui menjadi lebih baik. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, saya katakan tadi, biarlah di pada hari-hari yang terakhir ini, sekarang jangan kamu tidur, tapi bangkitlah dari kelemahan, bangkitlah dari kesulitan, bangkitlah dari ketiduran, semangatlah tetap, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, pujilah Dia, jadilah engkau menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara. Kita bangun sama-sama. Haleluya. Kita angkat pujian kita ini, bahwa tidak ada yang seperti ini. Tidak ada yang seperti ini. Roh Kudus-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa, Yesus. Haleluya, Yesus. Glory Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau naik ke surga untuk menurunkan Roh Kudus menjadi penolong kami. Tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak bisa berjalan sendiri. Tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak mampu dan tidak kuat. Haleluya Yesus. Roh Kudus, penyertaan-Mu lah yang boleh membuat
putus asa berikan pengharapan, yang menyimpang insafkan mereka Tuhan. Mereka yang sakit terbaring karena sakit cabang, mereka sembuhkan mereka. Sekalipun daging mereka lemah, tapi roh mereka kuat dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau yang memulihkan dan Engkau memberkati semua anak-anak Tuhan, hamba Tuhan di tempat ini. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan jemaat Tuhan Philadelphia dan Lapino.
damai sejahtera daripada Bapa di surga serta persekutuan dan pimpinan dari Roh Kudusnya akan tetap menaungi saudara, melindungi saudara, menjaga